Pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten dihentikan sementara. Terakhir pembongkaran pagar laut dilakukan Jumat lalu dan tidak dilanjutkan karena faktor cuaca. Pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang baru mencapai 5 km dari panjang pagar laut 30,16 km. Meski baru sedikit dibongkar, nelayan merasa lebih leluasa untuk melaut. Sejumlah mantan menteri mengaku tidak tahu soal penerbitan sertifikat hak milik dan hak guna bangunan pemasangan pagar laut di Tangerang. Menteri ATR Kepala BPN tahun 2024 yang kini menjabat Menko Infrastruktur dan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan tidak tahu soal penerbitan sertifikat pagar laut sebab dirinya masuk menjadi Menteri ATR tahun 2024 sementara sertifikat pagar terbit tahun 2023. Mas tahu mas terkait pembangunan? Saya tidak tahu dan tentunya ini sudah terjadi sebelumnya untuk yang HGB itu kan 2023 dan sekali lagi karena itu sudah keluar saya masukkan 2024 ini sedang diinvestigasi dan tentunya kita ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahannya, kronologisnya seperti apa. Sementara Wakil Menteri ATR BPN tahun 2022-2024 Raja Juli Antoni dalam pernyataan tertulisnya kepada Kompas TV mengatakan penerbitan sertifikat di luar pengetahuan Menteri dan Wakil Menteri sesuai Permen 16 tahun 2022 terutama pasal 12 secara terang benderang menjelaskan bahwa penerbitan SHGB di lokasi tersebut adalah wewenang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, saya hakul yakin penerbitan sertifikat tersebut di luar pengetahuan Menteri, Wamen, dan para pejabat kementerian. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menanggapi soal pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang yang disebut AHY sertifikatnya dikeluarkan tahun 2023 atau pada saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden. Jokowi bilang, silakan menelusuri proses legal pemberian sertifikat di atas lokasi pagar laut, mulai dari tingkat kelurahan hingga kementerian. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Prosedur legalnya dilalui atau tidak. Betul atau enggak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses ke kecamatan, proses di kantor BPN kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, kalau untuk SHGB-nya juga di kementerian, dicek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jawa Timur dan di tempat lain. Saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu, ya. Soal sengkarut dalam mengusut dalang di balik pagar laut, pengajar Jentera Institut Bivitri Susanti mengungkap tidaklah susah mencari dalang di balik penerbitan sertifikat sehingga pagar laut bisa dipasang. Yang menjadi penghalang pengungkapan adalah adanya unsur politik dan potensi korupsi. Property rights-nya kan yang mengeluarkan pasti ATR BPN. Di satu sisi, tapi yang kedua memang ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena ini sudah ada di wilayah laut. Gitu. Jadi sebenarnya bahwa HGB-nya sudah keluar, dari situ saja sudah bisa dilacak bahwa ada masalah dalam penerbitan sertifikat itu. Kalau menurut saya secara teknis sebenarnya memang tidak sulit. Jadi saya setuju dengan Pak Slamet. Yang jadi soal bukan di tingkatan teknis, tapi di tingkatan politik dan potensi-potensi korupsi yang mungkin saja ada di situ. Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid saat meninjau langsung area lokasi pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di Desa Kohot, Tangerang, Banten, kembali memastikan adanya pelanggaran dan telah mencabut setidaknya 50 sertifikat di kawasan pagar laut ilegal Tangerang.